Kalau yang sebelumnya IPO untuk bayar hutang, kali ini 100% tujuannya untuk capex. Apakah akan lebih menarik daripada IPO emas sebelumnya? Mari kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang saham yang akan IPO pada awal November ini, yang mana sejauh ini sepertinya hanya akan ada satu saham saja yang akan melantai di bursa efek pada bulan ini. Dan memang sejauh ini di laman IDX juga belum ada tanda-tanda munculnya saham baru, dan juga di aplikasi-aplikasi broker juga belum ada muncul saham baru, sehingga ya kemungkinan besar hanya akan ada satu saham ini yang akan melantai di bursa efek pada bulan November ini. Nah, perusahaan itu adalah PT Pelayaran Jasa Hidup Baru atau dengan kode ticker PJHB. Nah, PJHB ini sendiri melangsungkan penawaran awal itu pada 22 sampai 27 Oktober lalu, yang mana range harganya di 310 sampai dengan 330. Perusahaan ini sudah masuk pada masa penawaran awal, yang mana sudah ditetapkan harga final daripada penawaran saham ini sebesar 330. Untuk periode ini akan berakhir pada 4 November nanti, jadi sepertinya ini merupakan salah satu kesempatan terakhir lah kalau memang mau pesan saham PJHB ini. Lalu penyataannya juga akan langsung pada 4 November dan distribusinya di 5 November, dan IPO-nya akan dimulai pada 6 November atau pada hari Kamis. Nah, untuk saham PJHB ini sendiri merupakan saham yang bergerak di sektor transportasi dan juga logistik. Bidang usahanya sendiri angkutan laut perairan, pelabuhan dalam negeri untuk barang berupa alat berat dan juga kontainer. Untuk saham yang ditawarkan itu sebesar 4,8 juta lot, yang mana ini mewakili 25% dari total saham yang akan beredar nanti. Bersama dengan IPO ini diterbitkan pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Artinya nanti ketika kita katakanlah misalnya dapat penyataan 10 lot dari antrian IPO ini, maka kita akan mendapatkan saham waran seri 1 itu sebesar 5 lot atau setengah dari total penyataan yang kita dapat di saham utama. Untuk menjamin emisinya atau underwriternya sendiri adalah PO atau Pilar Investindo Sekuritas, yang mana secara track record setelah saya periksa saham ini baru pernah melakukan sekali saja pengawalan terhadap saham IPO, yaitu di saham Cegas, yang mana kita akan melihat track record dari Cegas itu sendiri seperti apa, apakah performa dari underwriter PO ini cukup baik ketika mengawal sebuah saham. Nah, bisa kita lihat ini saham Cegas ketika dikawal. Tadi ini memang sudah berada di harga bawah ya, Cegas di harga 100-an. Ketika IPO itu saham Cegas ini berhasil arah walaupun sempat kebongkar ya arahnya, karena di sini dapat kita lihat ada jarum ke bawah, ini sempat kebongkar tapi tetap ditutup di arah. Kemudian untuk di hari kedua itu nggak berhasil arah, cuman masih hijau di plus 1%. Kemudian terus naik 22%, naik lagi sampai pada hari kelima itu baru mencatatkan penurunan. Di sini ARB malahan ya. Karena memang perusahaan yang IPO itu biasanya kita hanya akan melihat di performa di hari-hari awal ya. Sebenarnya kalau kita hitung berarti untuk PO ini sendiri selama dia mau ngawal IPO ya kebetulan baru sekali itu bisa arah di hari pertama walaupun sempat bongkar. Jadi mau kita nilai bagus juga belum bisa, mau kita nilai jelek juga dia arah. Jadi kita lihat saja apakah ini akan menarik untuk dari sisi sahamnya sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian prospektus, dimana ini jadwal dari IPO-nya sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian untuk penawaran awal ini 480 juta lembar saham atau sebanyak 4,8 juta lot tadi itu mewakili 25% dari total saham yang akan beredar nanti, yang mana sebelumnya itu harga penawaran itu di angka atau di range 310 sampai dengan 330, dan dengan kalau dealnya dan memang sudah deal ya di angka 330, nanti dana yang akan terkumpul dari IPO ini adalah sebesar 158,4 miliar. Ini tentu tergolong kecil ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan saham-saham konglomerat sebelumnya, karena yang terakhir itu ada saham emas ya, itu nilai emisinya sendiri hampir 4 triliun, itu sangat besar. Kalau dibandingkan dengan ini kan cuma 158 miliar, tentu saja jauh berbeda. Artinya saham ini bisa dibilang saham dengan market cap kecil lah.
sehingga tentu ada ruang untuk digoreng tinggi. Kalau memang ada kepentingan baik itu bandar atau apa di dalam IPO ini, tentu ini akan lebih gampang lah untuk digoreng naik tinggi perusahaan. Sekarang sih memang seperti itu, tapi kita lihat saja bagaimana nanti berjalannya. Kemudian bersamaan dengan penawaran umum ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu mereka menerbitkan waran seri 1 itu sebanyak 240 juta lembar atau 2,4 juta lot ya. Ini tentu saja setengah dari total lot saham saham biasa yang ditawarkan tadi, sehingga untuk rasionya sendiri itu 2:1. Nah, secara persentase ini akan mewakili 16,67% dari total saham yang akan beredar apabila semua waran ini ditebus oleh masyarakat atau pemegang saham yang saat itu memegang saham. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa untuk waran itu sendiri, untuk harga penebusannya juga sudah ditentukan oleh para owner daripada perusahaan ini, sudah menentukan bahwa harga penebusan dari saham ini adalah di angka 330. Ini tentu saja menarik ya, karena dia ditetapkan di harga yang sama dengan harga pada saat ini. Artinya ketika saham itu bisa naik di atas 330, tentu saja ini akan sangat menarik bagi kita, karena kita hanya perlu menembusnya dengan 330, sementara kita dapat saham dengan harga yang di atas 330. Kan yang namanya penyertaan waran di IPO ini nol ya, kita nggak ada modal di sini. Nah, untuk periodenya sendiri itu bisa ditebus mulai pada 4 November 2026. Itu masih lumayan lama, tahun depan. Dan nilai pelaksananya itu nanti jika dikonversi semuanya, 100% mengkonversi waran ini ke dalam saham biasa, itu mereka akan mendapatkan pendanaan baru sebesar 79,2 miliar. Mana tujuan dari penggunaan ini tentunya akan digunakan untuk operasional daripada perusahaan itu sendiri. Oh ya, untuk saham yang diterbitkan dalam IPO ini semuanya merupakan saham baru ya, jadi tidak ada yang sifatnya owner menjual saham lamanya. Artinya di sini murni penerbitan saham baru, sehingga tentu saja akan terjadi delusi dalam persentase kepemilikan daripada pemilik saham lama, yang itu akan kita bahas ya di sini. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ada kondisi sebelum penawaran umum perdana saham dan juga setelah penawaran umum perdana saham. Nah, untuk pengendalinya sendiri itu ada nama Hero Ghazali. Ini memang nama yang cukup asing ya bagi kita para trader saham atau para investor saham, ini cukup asing. Harapannya memang karena ini saham pertama debut, harusnya beliau berusaha lah untuk menjaga nama baik perusahaan atau nama baik dia sendiri, sehingga harusnya tidak akan dibawa jelek lah untuk saham ini. Selain ada Pak Hero Ghazali, ada juga GoCB dan juga beberapa orang lainnya. Dan setelah saya telusuri, memang perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga ya daripada Pak Hero Ghazali dan keluarga-keluarganya. Ini pengendalinya Pak Hero Ghazali itu dengan kepemilikan 50%. Kemudian yang kedua ada GoCB 10% dan juga ada 17% dan 10%. Ini bisa kita lihat sendiri untuk presentasi kepemilikannya. Nah, kemudian setelah nanti dilakukan penawaran umum perdana saham, tentu saja saham dari para pemegang saham lama akan terdelusi, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saham yang diterbitkan dalam IPO ini merupakan saham baru, tidak ada penjualan dari saham lama. Jadi nanti ketika sudah IPO, saham dari Pak Hero Ghazali yang sebelumnya 50% akan terdelusi, persentasenya menjadi hanya 37%, begitu juga yang terus-terusnya. Dan ini kepemilikan masyarakat jadi 25%. Kemudian setelah IPO, karena tadi juga dijelaskan bahwa mereka menerbitkan waran seri 1, itu tentu saja akan terjadi delusi lagi terhadap saham-saham kepemilikan saham yang lama, termasuk juga kita masyarakat ini juga akan terdelusi setelah adanya penebusan waran seri 1. Dan tentu saja ini dengan asumsi bahwa 100% waran ini dikonversi jadi saham ya. Ini kita lihat sebelumnya Pak Ghazali yang punya 37,5% itu akan terdelusi kembali menjadi sebesar 33,33%. Begitu juga kita masyarakat, sebelumnya ada 25%, kemudian terdelusi menjadi hanya 22%, dan warannya itu 11,9%. Oke, itu kalau dari sisi kepemilikan. Oh ya, untuk nama-nama dari ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu memang perusahaan keluarga ya, dan juga merupakan debutan ya di Bursa Efek. Tentu kita tahu bahwa perusahaan keluarga itu biasanya ada dua kemungkinan.
Yang pertama, perusahaan ini akan sangat solid karena memang dikelola oleh keluarga, dan tentu saja itu kemungkinan bagus. Dan kemungkinan kedua, kemungkinan buruknya, perusahaan ini menjadi kurang profesional karena di dalamnya kepengurusannya itu kekeluargaan ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya di sini para pemegang saham menyampaikan bahwa mereka semua tidak akan melakukan pengalihan sebagian atau seluruh saham perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 bulan. Artinya di sini ada lock up period. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa nanti di hari pertama para pemegang saham ini akan ngeguyur kita, akan jual saham-saham mereka, enggak, karena mereka sudah menyepakati untuk melakukan lock up period itu selama 8 bulan. Bahkan untuk Pak Ghazali sendiri, beliau menyatakan bahwa beliau tidak akan menjual saham-sahamnya, baik itu sebagian atau keseluruhan, selama 12 bulan. Jadi selama tahun beliau tidak akan menjual sahamnya. Kemudian kita lanjut ke pada rencana penggunaan dana. Nah di sini seperti yang saya sampaikan pada bagian depan sebelumnya, bahwa perusahaan ini berencana melakukan IPO itu dengan tujuan untuk 100% capex untuk menambah armada kapal. Jadi perusahaan ini kan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan ya, yang mana ini khususnya di bidang jasa angkutan untuk alat-alat berat, baik itu kontainer, seperti alat-alat berat untuk pertambangan. Jadi dia bergeraknya di bidang itu ya. Nah, tentu saja di sini dia memerlukan kapal-kapal baru. Dijelaskan oleh para manajemen bahwa saat ini untuk utilitas daripada kapal mereka itu sudah penuh. Saat ini mereka punya 5 kapal LCT atau landing car tank. Mereka punya 5. Tapi saat ini untuk utilitasnya sudah penuh. Artinya mereka perlu untuk melakukan ekspansi dengan cara menambah armada. Nah, dilakukanlah yang namanya IPO ini, dan makanya di sini sebenarnya bahwa tujuan dari IPO ini adalah untuk menambah jumlah kapal, yaitu sebanyak 3 unit. Artinya apa? Ini kalau memang sesuai dengan proyeksi ya harusnya bisa meningkatkan laba ya, karena memang penambahan jumlah kapalnya itu lebih dari setengah ya. Karena kan itu 5 terus kita tambah 3, harusnya memang urgensi untuk melakukan IPO yang mana tujuannya untuk menambah armada itu sangat tepat harusnya. Nah, dari ketiga kapal ini kita bisa lihat rinciannya, itu ada kapal LCT dengan ini spesifikasinya panjang 75 kali 16 kali tingginya 4,8 meter. Ini kapal 1. Untuk kapal 2-nya itu sama ya, jenisnya 72 kali 16. Jadi bedanya cuma 3 cm sih panjangnya. Ada 3 kapal tapi 2 jenis saja. Nah, dalam pembuatan kapal ini mereka yang menarik kembali, mereka tidak 100% menggunakan dana IPO kita, tapi mereka istilahnya effort lah, mengeluarkan dana sendiri, yang mana dana itu berasal dari kas internal yang digunakan untuk melakukan down payment atau DP dalam pembuatan kapal ini. Jadi mereka melakukan DP 5,5 miliar untuk kapal pertama, dan nanti untuk sisanya akan dibayar melalui hasil dana IPO ini. Tentu saja setelah dikurangi dengan biaya emisi dan sebagainya, itu akan digunakan untuk pembayaran atau pemasaran dari pembuatan kapal ini banyak 1 miliar ini untuk kapal 1 ya. Nah ini total di sini secara jumlah memang untuk kapal mereka tentu saja perlunya 163 miliar ya sebenarnya, tapi dari 163 ini mereka menggunakan uang pribadi dari kas internal tadi sebesar 9,6 miliar untuk payment, lalu 153,4 miliarnya itu menggunakan dana dari hasil IPO. Jadi bagus ya, secara moral hazard bagus. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yang saya highlight, itu tentu saja di laporan posisi keuangan. Di sini beliau mencatatkan periode dari 2022, 2023 sampai dengan 2025, tapi pada bulan April saja. Nah, untuk jumlah asetnya sendiri, jumlah aset lancar itu terlihat mengalami sedikit penurunan ya, jumlah aset lancarnya. Kemudian untuk aset tidak lancarnya mengalami kenaikan yang drastis. Ya ini mungkin bisa dijelaskan bahwa memang aset lancarnya berkurang karena memang digunakan untuk membangun aset-aset tidak lancar ya, karena memang mereka bergerak di bidang yang memerlukan aset tidak lancar banyak, perkapalan, dan mungkin juga ada workshop dan sebagainya. Jadi mereka aset lancarnya berkurang sedikit, tapi aset tidak lancarnya atau fiksasi itu meningkat drastis dari 32 menjadi 145 terakhir. Ini miliar ya. Nah, jumlah asetnya kalau ditotalkan itu juga meningkat dari 60 miliar
pada tahun 2022 meningkat menjadi 164 miliar. Ini cukup signifikan peningkatannya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke bagian masih di aset dan juga liabilitas. Ini untuk liabilitas jangka pendek mereka menurun ya, untuk liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendeknya menurun bagus ya. Dari 4 miliar turun jadi 2 miliar. Kemudian liabilitas jangka panjangnya atau utang jangka panjangnya juga menurun dari 3 miliar menjadi hanya 2 miliar. Untuk secara jumlah itu menurun dari 7 miliar ke 5 miliar. Tentu saja ini hal yang bagus ya. Di satu sisi asetnya meningkat sangat drastis, dan di sisi lain memang liabilitasnya menurun. Artinya memang perusahaan ini bisa dibilang perusahaan yang bertumbuh lah. Bisa dibilang seperti itu kalau dari segi aset dan juga liabilitas. Kemudian untuk jumlah ekuitasnya meningkat. Lalu kita akan masuk ke bagian laporan laba rugi penghasilan komprehensif. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa laba dari perusahaan ini sedikit menurun ya. Dari tahun 2022 itu 20 miliar, naik ke 22 miliar pada tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 itu menurun menjadi 17 miliar. Lalu untuk tahun 2025 ini sendiri sampai dengan bulan April itu menurun juga kalau dibandingin dengan April 2024. Nah, 2024 itu laba mereka di angka 7,5 miliar, sementara April 2025 itu hanya 5,8 miliar. Nah, di sini perusahaan menjelaskan kondisi ini bahwa memang ini terjadi karena saat ini 2 dari 5 kapal mereka itu sedang dilakukan maintenance atau perbaikan, sehingga tidak maksimal untuk pendapatan dari mereka. Makanya kembali lagi saya katakan bahwa urgensi daripada IPO ini cukup tepat karena memang utilitasnya sudah 100%. Juga saat ini ada armada mereka ada yang sedang diperbaiki dan sebagainya. Tentu saja itu cukup mengganggu ya cash flow dari perusahaan, mana sebelumnya laba sebelumnya itu di angka 20-an miliar dan turun jadi 17 miliar, bahkan sekarang turun lagi itu di bulan April 2025. Jadi tentu saja kita harap bahwa ketika IPO ini sudah berjalan, ya tentu saja pembuatan kapal tidak bisa langsung jadi ya targetkan jadi di tahun depan, mungkin operasionalnya akan dimulai di tahun depan. Kita harapkan memang labanya akan meningkat, yang mana kalau dalam kondisi sekarang, katakanlah dalam kondisi normal itu 22 miliar, kalau semuanya berjalan, 5 armada itu berjalan kan, mereka punya laba 22 miliar. Artinya ketika ditambah lebih dari setengah jumlah armada, ya 3 kan lebih dari setengah 5 ya, itu harusnya mereka bisa mendapatkan laba peningkatan setidaknya setengah juga lah, karena memang mereka katakan utilitasnya sudah 100% kan. Ini harusnya ya kita hitung-hitungan kasarnya, hitung-hitungan bodohnya, dapatlah 30 miliar harusnya laba dari perusahaan ini, kalau semuanya berjalan sebagaimana proyeksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, kita selanjutnya akan lihat ada kebijakan dari perusahaan untuk melakukan pembagian dividen. Pembagian dividen ini akan dilakukan pada tahun 2026 berdasarkan keuntungan dari tahun buku 2025, yang mana banyak penyanyinya itu akan dibagikan 30% ya dari laba tahun 2025. Ini merupakan bagian pembahasan dari kondisi perusahaan saat ini atau valuasinya lah istilahnya. Ini saya sudah melakukan perhitungan dan catat ekuitas, liabilitas, saham ditawarkan dan sebagainya, dan nanti dengan harga 330 market cap dari perusahaan ini adalah di angka 475 miliar. Jadi market cap yang kecil ya, bahkan di bawah setengah triliun. Jadi cukup gampang untuk digoreng harusnya kalau memang ada bandar yang mau bermain. Ya kita harap bandar juga mau masuk lah bermain dan menggoreng cukup tinggi perusahaan ini jika sudah melantai, agar kita juga dapat keuntungan yang maksimal. Lalu untuk dananya sendiri seperti yang sampaikan sebelumnya 158 porsi masyarakat, dan juga book value-nya itu di angka 165 rupiah. Sementara harganya itu di 330, artinya price to book value-nya di angka 1,99, hampir 2 kali. Sebenarnya untuk saham IPO kalau secara valuasi ini tergolong murah ya, karena biasanya saham IPO itu kan dijual di
price to book value yang cukup tinggi, bahkan di angka 5 atau bahkan ada yang di 2 digit price to book value-nya. Ini sebenarnya kalau secara PBV cukup murah. Kemudian untuk price to earning ratio, nah ini yang terlihat cukup mahal. Karena dari penghasilan yang mereka dari net profit mereka yang 17 M ini saya setahun kan ya, untuk penghasilan di tahun 2025 saya coba setahun kan itu dengan cara kan tadi di April kan ada 7 M, itu saya bagi 4 karena April habis itu saya kali 12 itu dapat angka 17. Kira-kira di tahun kan sekitar 17 M lah untuk penghasilan di tahun ini. Sehingga price to earning ratio itu di angka 27. Artinya apa? Ketika kita membeli saham ini, ketika kita memiliki perusahaan ini akan balik modal selama 27 tahun baru balik modal. Ini tentu secara fair ini cukup mahal, walaupun dari price book value-nya murah, tapi secara fair ini mahal ya, karena memang 27 tahun udah lama lah. Kemudian dari segi DER atau debt to equity ratio, ini kan membahas terkait dengan hutangnya. Perusahaan ini sangat sehat karena DER-nya itu di angka cuma 3,35%. Kalau kita bandingin sama saham emas, itu kan di atas 100% ya hutangnya kemarin, di atas 100 kemarin rasio DER-nya. Dimana tapi setelah dilakukan pelunasan, kan IPO-nya kan tujuannya pembayaran hutang ya, setelah melakukan pelunasan itu tentu turun lagi DER-nya. Return on equity atau ROE-nya di 11,03, earning per share-nya di angka 12,20. Nah, untuk dividennya sendiri, karena tadi dijelaskan bahwa emiten akan membagikan dividen itu sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun 2025. Dengan asumsi laba tadi 17 miliar, kalau dibagikan 30% dengan harga sekarang, yield-nya itu 1,1%. Ya, sangat kecil lah bisa dibilang. Kalau kita ngarapin dividen, ya sangat kecil. Ya, tapi ya namanya kita IPO hunter, tentu kita tidak terlalu memandang dividen lah dalam hal ini. Kita tentu memandang hal-hal lain terkait dengan momentum, kepentingan dari perusahaan dalam jangka pendek, underwriter dan sebagainya, itu yang kita perhatikan. Jadi pada kesimpulannya, saya akan ikut IPO ini, terlebih IPO ini kan punya waran ya, kita udah lama banget nggak punya waran. Nah, untuk warannya sendiri kan dengan perbandingan rasio 2:1 tadi ya, artinya ini sangat besar, apalagi dengan harga penebusan cuma 330 sama dengan harga saat ini, itu tentu saja kalau udah arah sekali saja, itu tuh harga warannya bisa tembus sampai 100, 70 sampai 100 itu dapat. Kita asumsikan dia di harga 100 ya. Kalau kita di harga 100, artinya kalau kita dapat penjatahan warannya itu 50, ya ini kalau kita pesan banyak ya. Kalau kita dapat penjatahan waran 50, itu udah 500.000 sendiri, kan lumayan, gratis 500.000, sementara untuk potensi kerugiannya itu kan cukup minim ya. Ya kalau dia arah, saya rasa warannya akan digoreng sangat tinggi lah. Dan saya juga punya keinginan atau rencana untuk melakukan trading di waran ini. Kalau memang harganya menarik, pergerakannya menarik, saya akan coba trading, tapi satu hari saja. Oh ya, tips untuk teman-teman, untuk waran ini sendiri jangan berharap untuk simpan jangka panjang ya, karena untuk waran sendiri secara track record itu hampir nggak pernah saya nemuin waran yang harganya di hari-hari seterusnya itu lebih besar dari harga pertama. Biasanya itu dia nge-boom cuma di hari pertama, hari kedua, hari ketiga biasanya turun, apalagi kalau sahamnya nggak lanjut naik. Tapi beda cerita kalau misalnya ternyata ini arah berjilid-jilid, tentu saja warannya juga tentu akan ikut naik. Tapi dalam keadaan normal, biasanya harga tertinggi itu di hari pertama. Jadi jangan mikir buat nyimpen waran lama-lama sebenarnya. Tapi balik lagi itu terserah teman-teman. Kalau saya sendiri begitu strateginya. Oke, itu saja pembahasan dari saya. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan ikut IPO ini. Kalaupun dia nggak arah, kita tetap cuan karena kita punya waran. Dan bahkan mungkin walaupun nggak arah, cuannya itu lebih besar dibandingin dengan saham yang tanpa waran tapi arah. Ya, kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Semoga bisa memberikan insight bagi teman-teman untuk memutuskan apakah akan ikut IPO kali ini atau tidak. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih.